Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Para santri khususnya pada madrasah diniyah takmiliyah awaliyah atau tingkatan ula. Pertemuan yang lalu, pada video yang telah lalu, kita sudah membahas mengenai huruf-huruf hijaiyah yang tidak bersambung atau yang sendirian. Dalam istilahnya huruf hijaiyah munfaridah. Sekarang huruf hijaiyah muttasilah, huruf-huruf hijaiyah yang bersambung. Perhatikan huruf alif. Dalam tabel ini ada huruf tunggal, ada huruf awal, ada huruf tengah, ada huruf akhir. Untuk huruf tunggal, alif itu bentuknya apa adanya alif. Contoh di sini disandingkan dengan ba. Huruf awalnya alif tidak ada. Huruf tengahnya pun alif tidak bisa ditaruh di tengah. Huruf akhir, huruf alif hanya bisa diletakkan di akhir kata atau disambung dengan huruf lain. Contohnya seperti ini, ba dengan alif. Selanjutnya untuk huruf ba. Huruf ba, huruf tunggalnya apa adanya. Huruf awalnya ketika dia bersambung hanya diambil separuh dari ba atau kepalanya huruf ya. Untuk titik yang tadinya diletakkan di tengah digeser lagi di bawahnya. Perhatikan untuk ba, titiknya satu di bawah. Ini huruf di awal. Contoh di bawahnya ba, ba-aba, ba-aba. Huruf tengahnya ada sambungan dengan huruf yang lain. Nah, ini kalau letaknya sambungan di tengah. Contoh, ini ada 3 huruf, ba di depan, ba di tengah, dan alif. 1, 2, 3. Ada 3 huruf. Ini ba di depan, seperti ini. Ba di tengah, dan alif, huruf akhir. Baba'ah. Kemudian huruf akhirnya ba, dari gandengan sambungan huruf sebelumnya, kita putus kepalanya, kita gandengkan langsung, landaikan. Dilengkung landai ke samping. Seperti ini. Oke. Contohnya di sini, ini yang letaknya di akhir. Ini yang di depan. Kenapa ini di depan? Karena ini penulisannya di depan. Sebetulnya kalau ini satu kalimat, satu kata, ini di tengah. Tapi cara penulisannya karena alif sendiri tidak ada alif yang di depan, di awal, maka ba ini ba yang di awal. Baba. Sama dengan huruf ba, selanjutnya huruf ta. Huruf tunggal, ta. Huruf awalnya ta, kita ambil kepalanya sama. Perhatikan titiknya, bahwa ta mempunyai 2 titik di atas. Perhatikan titiknya ketika huruf di tengah. Seperti huruf ba, cuma taknya ini titiknya di atas 2. Sama seperti huruf ba, ketika di akhir seperti ini penyambungannya. Kepalanya dibuang, tinggal digandengkan dan landai. Titiknya 2. Contoh,
Ini kalau huruf tunggal ta di belakang ba'ata, meskipun ini satu kalimat, karena ini ta itu sendiri, ini tunggal penulisannya. Kemudian huruf di awal, bedanya kalau ba ini titiknya satu di bawah, kalau ta titiknya dua di bawah. Oke, perhatikan taba'a, taba'a. Berikutnya ta yang di tengah, perhatikan ya, bata'a, sama ini ta di akhir. Berikutnya huruf ta, ba, ta, sa itu masih satu saudara. Jadi huruf tunggalnya sama, huruf awalnya juga sama, tinggal yang bedanya adalah titiknya 3. Sabata. Perhatikan titiknya, titik 2 itu ta, titik 3 itu sa di atasnya, dan yang ba di bawah itu 1. Perhatikan. Oke. Selanjutnya untuk huruf jim. Huruf jim, huruf tunggal. Itu artinya huruf sendirian ya. Jim apa adanya. Tak aja. Kemudian huruf di awal, huruf jim yang di awal kita ambil kepalanya ya, ambil paruhnya saja. Nah, oke, titiknya 1 di bawah. Jabata. Oke. Selanjutnya ketika huruf di tengah, perhatikan sambungan dari huruf sebelumnya. Kalau huruf Arab itu dari sebelah kanan, perhatikan sambungannya dari kanan ya. Kemudian nah, bikin huruf jimnya. Tajaba. Perhatikan di tengah. Nah, ketika ada huruf tak seperti ini pun enggak usah bingung ya. Ini perhatikan yang sebelah kanan dulu, permulaannya kanan atau atas. Nah, kalau seperti ini yang di depan adalah huruf ta. Memang sepintas ini satu kolom ya, tetapi yang terlebih dahulu adalah huruf ta. Tajaba. Titiknya 2. Kalau jim di tengah, bisa seperti ini, titiknya di atas 2, tetapi perhatikan pula ada penulisan yang semacam ini. Nggak usah menjadi bingung, tetap dilihat yang paling atas ke bawah ke kiri. Oke, atas kanan. Nah, terus ke kiri. Huruf yang di depan tajaba. Jim di belakang sabaja. Hampir seperti tunggal, cuma ditaruh di belakang. Oke. Begitu juga dengan saudara-saudaranya jim seperti ha dan kho. Silakan perhatikan. Bisa disalin, boleh, untuk berlatih menulis dan membacanya. Berikutnya huruf dal. Seperti huruf sebelumnya yaitu huruf alif, untuk dal hanya ada huruf tunggal dan di akhir. Jadi tidak ada huruf dal yang disambung depan awal, disambung tengah, juga tidak ada. Ini untuk huruf dal. Jadi hanya disambung di akhir kata. Contohnya di sini ahada. Kalau akhirnya itu ada alif yang tidak bisa disambung di tengah, ini alifnya di tengah seperti ini alif akhir namanya ya. Cuma kalau dalam satu kata ini tengah. Ba'ada. Dalam penulisan, alif tidak bisa digandeng dengan da. Meskipun huruf dal pada akhir seperti ahada, untuk ba'ada itu tetap tidak ada sambungan. Sama dengan huruf dal, saudaranya adalah huruf dal.
hanya ada tunggal, kha ada, dan seperti dal seperti ini ya, huruf di akhir. Sama juga dengan ro, silahkan hanya tunggal dan akhir. Untuk sambungan di depan dan di tengah tidak ada. Begitu juga dengan za. Oke. Untuk huruf sin, shin, dan sod, dod, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Perhatikan ya, berurutan hurufnya: sin, shin, sod, dod, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Itu huruf tunggalnya tetap apa adanya huruf, bisa sambung di depan, dia kepalanya saja yang diambil, semuanya intinya pada kepalanya. Kemudian ketika di tengah, perhatikan gigi-giginya, yang tadinya jadi kepala, ini giginya tetap harus 3 untuk sin dan shin. Contoh sataro ini mencontohkan sin di depan, ini tak di tengah, dan ini ro di akhir. Untuk sin di belakang seperti huruf tunggal, cuma ada sambungan dengan huruf depannya. Oke, ahasa. Berikutnya huruf sod. Untuk sin dengan shin karena satu saudara sudah bisa dimengerti ya. Selanjutnya huruf sod. Perhatikan huruf sod tunggal. Haroso, ini tunggal ya. Karena ro nggak bisa digandeng dengan sod, makanya sod sendiri, tunggal. Kemudian sod di awal, kita ambil kepalanya saja. Nah, dan siapkan untuk menyambung dengan huruf berikutnya. Jangan ke bawah tapi mendatar. Ya, contoh sobaro. Untuk ba dengan ro supaya lebih indah dinaikkan ke atas ya, karena ro penulisannya letaknya di tengah garis seperti ini, sobaro. Oke, huruf di tengah sama, diambil sambungan dari depan dan siapkan kepalanya saja dan siap disambung dengan huruf selanjutnya, tidak pakai kaki ya. Nah, ini sempurna di belakang, kita ambil sambungannya saja, kepalanya kemudian. Nah, oke. Silakan diperhatikan basoro, rososo. Begitu juga dengan huruf dod, kepalanya saja sama ya, bisa disalin. Sama juga dengan to. Untuk to di depan, di awal itu bisa. To di tengah juga sama bentuknya, tidak ada perubahan. Bator, basato di akhir. Ya, sama juga dengan do, sarozo, do aba, haworo, hawozo. Oke. Huruf tunggal, huruf di awal, huruf di tengah, huruf di akhir. Ain juga demikian. Ain, perhatikan ketika ada dal bergandengan dengan ain, ini tidak bisa disambung karena dal itu tidak ada dal di tengah, adanya dal di akhir. Cara penulisannya ba dal ain, bada'a. Untuk huruf ain sendiri, dia ambil kepalanya saja, jangan digeser ke bawah, tapi didatarkan untuk menyiapkan sambungan dengan huruf berikutnya. Kepalanya, nah, mendatar. Siapkan contoh ini dengan bersambung dengan ba, abada. Oke.
Ini ain di depan. Huruf di tengah, untuk ain di tengah bentuknya berubah ya, seperti apa ya, seperti burung Garuda mungkin ya, kalau kita lihat lambang burung Garuda, kepalanya ini. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada agak lancip. Nah, cara pengambilannya satu, lancip, iya, oke. Ba'ada, untuk ain di belakang juga demikian, tidak seperti ini, tetapi seperti huruf di tengah, tinggal lengkungan kakinya ya ditambah di akhirnya, ini huruf akhir. Toba'a, ba'ada. Karena ghain adalah saudara ain, sama juga, bedanya hanya ditambah titik saja. Azagha, ghabara, saghara, dabagha. Berikutnya huruf fa. Untuk huruf fa tunggal. Huruf fa di awal, huruf fa di tengah, huruf fa di akhir. Perhatikan kalau di awal diambil kepalanya saja. Sama juga di tengah, diambil kepalanya saja, siapkan sambungan dari depan dan untuk sambungan dengan huruf berikutnya. Contoh di sini arafa tunggal tidak bisa bergandeng karena ro itu tidak bisa menggandeng atau menyambung. Faragha, fa di depan, ghain tunggal. Ghafara, ghain di depan, fa di tengah, ro di belakang. Khasafa, kha di depan, sin di tengah, fa di akhir. Ya, seperti ini. Oke. Sama juga dengan fa, qaf juga demikian, tinggal dia adalah 2 titik dan cekungan ke bawah ya. Bedakan ya, kalau fa itu mendatar ya, mendatar seperti ba, tetapi kalau qaf itu mencekungnya ke bawah, melengkung ya, lebih cekung ke bawah. Perhatikan kepalanya saja ya, kepala huruf ya, kepala dari huruf qaf ya, titiknya tetap 2. Oke. Selanjutnya huruf kaf. Perhatikan perbedaan penulisan. Untuk huruf kaf ini istimewa. Dia berubah bentuknya seakan-akan bukan huruf kaf pada awalnya. Inilah penulisan huruf kaf. Kaf tunggal adalah seperti ini ya, seperti siku, ada hamzahnya. Tetapi untuk di awal dia berubah. Nah, perhatikan hamzahnya tidak ada. Ini hamzah ini tidak ada, tetapi hanya sebuah lengkungan dan ada kepalanya memanjang ke samping kanan ya. Ya, penulisannya tetap dari kanan atas agak miring ke bawah. Seret. Lengkungan. Oke, seperti huruf dal. Ya. Kalau di tengah kebalikannya ya. Cara membikinnya tetap dari kanan dulu ya. Seret, di sini berhenti, ditutup dari atas. Seret. Nah, bukan dari sini ke sini, tapi di sini berhenti di sikunya, siku di atas, ini tarik ke bawah ya. Nah, ini untuk sambungannya. Nah, itu kalau untuk huruf di akhir kafnya seperti tunggal, tinggal tambahkan saja dari depan ya. Nah, oke, cara membuatnya ke atas 1, 2. Nah,
tinggal ditambah hamzah. Baraka, kaf tunggal, kasoro, kaf di depan, sakata, kaf di tengah, safaka, kaf di belakang. Akhir. Selanjutnya lam. Lam juga demikian. Perhatikan ketika lam tunggal cekungannya sampai bawah garis ya. Untuk lam di awal dia seperti alif, tapi dia bisa menggandeng, bisa bersambung. Kalau alif tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya, dia sendirian. Bisanya nanti kalau alif itu ada di akhir, kalau lam bisa di depan, di awal, bisa di tengah. Ini bukan alif ya, ini adalah lam. Jadi harus diperhatikan, ini bukan alif ini, meskipun bentuknya seperti alif. Kalau alif nggak ada yang di tengah, dia harus terpisah. Kalau alif, karena ini lam, dia bisa menggandeng, bersambung. Baik, ini kalau di akhir kata badala, laqoba, khalaso, syaghala. Berikutnya huruf mim. Huruf mim tunggal. Seperti apa ya? Biji-bijian yang baru tumbuh gitu ya. Tumbuh akar satu. Huruf awal, perhatikan kepalanya. Nah, perhatikan juga untuk huruf yang di tengah mim seperti ini, bulatan. Huruf yang akhir bisa juga dia seperti, sebetulnya ini pada dasarnya tadinya adalah kepala mim yang dibulatkan ataupun seperti digulung begitu saja ya. Oke. Karoma, malaka, qamara, rosama. Untuk nun, huruf nun tunggal, perhatikan dia diambil seperti huruf ba, tapi titiknya di atasnya satu ya. Ini kalau huruf tengahnya seperti ini, sama cara penulisannya dari kanan ke kiri, 1, 2. Kalau untuk huruf nun di akhir, ambil dari sambungan sebelumnya. Oke. Qarana, nadhara, mana'a, hasana. Huruf wawu. Perhatikan untuk wawu. Wawu tidak ada wawu yang di awal dan di tengah. Adanya adalah wawu tunggal. Karena nggak ada yang di awal, makanya dia tetap waqa'a. Ini ya. Dan di akhir saja dia hanya bisa disambung dengan huruf yang lain. Hanya posisi wawu ketika dia di akhir, huruf akhir. Gini, da'awa. Cara menulisnya dari sambungannya, bikin kepalanya dulu. Nah, oke. Huruf H. Untuk huruf H, perhatikan huruf tunggalnya. Nah, untuk huruf H di awal itu sama, tinggal langsung saja disambung. Cara penulisannya bisa di mendatar, bisa juga di atasnya ya, seperti ini. Perhatikan ini, ketika hak tunggal dia sendirian, nazaha, dia hanya seperti bulatan ya. Ini hak, ha, nazaha. H di awal bisa diposisikan di sini mendatar sama, atau di atasnya seperti ini, hajaro ya, bertumpuk ini ya, bisa bertumpuk semacam ini, bisa di depannya di sini ya, terserah sesuka-suka. Dan yang penting harus dipahami dulu huruf H di awal. Sedangkan untuk huruf H di tengah semacam ini,
hampir seperti angka 8. Cuma cara pengambilannya dari kanan seperti pita ya. Dari kanan dulu. Oke. Lengkungkan ke bawah. Naikkan ke atas, lengkungkan di atas. Tarik ke kiri. Ya. Kanan dulu, lengkungkan ke bawah, atas, kiri. Lagi. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Jadi dari kanan, lengkungkan ke bawah, tarik ke atas, lengkungkan lagi, tarik. Berikutnya untuk menyambung seperti ini. Toharo. Sedangkan untuk huruf akhir H yang bisa disambung, karena ini nazaha, za itu nggak bisa disambung, nggak bisa menjadi huruf tengah yang bersambung, maka H-nya menjadi bulat. Sama ini bulat disebut marbutah. H-nya ya, seperti tak marbutah, tertutup. Faqaha. Oke. Jadi bentuknya jangan seperti hak tunggal semacam ini ya, tetapi dibuat seperti huruf ta. Kalau ada titiknya 2, ini menjadi huruf ta ya. Tapi karena nggak ada titik, ini namanya H. Baik. Untuk huruf lam, lam alif ya, huruf lam alif. Bukan alif lam ya, lam alif ini ya. Sama prinsipnya, karena lam alif mengikuti alif. Meskipun lam bisa di tengah, tapi karena ada alifnya, dia nggak bisa menyambung. Alif nggak ada alif di tengah ya. Karena yang di awal adalah lam dan di tengah ini alif, alif nggak bisa nyambung ke sini. Jadi kalau kita baca adalah la a ma. Di tengah nggak ada, di awal juga nggak ada, di tengah nggak ada, bisanya di akhir. Semacam ini huruf akhirnya mala'a. Baik. Sekarang untuk huruf hamzah. Huruf tunggalnya semacam ini. Ya, ja'a ulama'a. Ja'a ulama'u. Untuk huruf di awal, hamzah itu butuh bantuan alif. Hamzah tidak bisa berdiri sendiri, dia harus butuh bantuan huruf alif ketika di awal. Contoh seperti ini. Amaro, umiro, iroma. Ya. Sama ketika bersuara fathah dan dhammah, hamzah ini diletakkan di atas alif. Amaro, umiro. Tetapi ketika bersuara i, hamzah diletakkan di bawah alif. Iroma. Oke, baik dipahami. Sedangkan huruf hamzah yang di tengah itu bisa langsung di atas sambungannya seperti laima, su'ala. Ya. Dan bisa dibantu dengan huruf wawu ya. Semacam ini. Tetapi ketika dibantu huruf wawu, penulisannya mesti di atasnya, tidak di bawahnya ya. Selanjutnya huruf akhir. Untuk akhir hamzah ada juga yang di atas alif, ada juga yang di atas ya, semacam ini. Nasya'a, syai'a. Silakan difahami betul untuk hamzah. Dan selanjutnya huruf ya. Untuk huruf ya, prinsipnya seperti huruf ba, ta, sa, atau nun.
Jadi ketika di depan sama ambil kepalanya saja, titiknya 2 di bawah, di tengah, ini di akhir. Baroya, yasaro, baya'a, robaya. Ketika para santri sudah paham mengenai ba, ta, sa, dan juga nun, itu untuk ia juga sama. Tinggal perbedaan pada titiknya saja. Ketika titik 1 di bawah itu ba, dan titik 2 di bawah adalah ya. Perhatikan titiknya saja. Ketika titiknya di atas 2, ta. Ketika titiknya 1 di atas itu nun. Ketika titiknya 3 di atas menjadi sa. Baik, karena ini sangat penting, silahkan diulang-ulang mulai dari huruf alif, posisi tunggal, posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Ketika kita sudah paham satu persatu hurufnya dan di mana letaknya, kita tidak bingung. Jadi ketika membaca tidak ada masalah. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Untuk kali ini kita harus memahami posisi-posisi huruf di awal, di tengah, dan di akhir. Ila liqa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.